Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Nur Fitriani Astuti dari kelas 5B Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk, struktur, dan rencana strategis organisasi pusat studi dakwah. Nah, jadi apa sih itu organisasi pusat studi dakwah? Nah, organisasi pusat studi dakwah itu wadah untuk atau yang dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas dakwah yang di dalamnya itu terdapat penyebaran agama Islam dan pengembangan ilmu keagamaan. Jadi apapun organisasi yang di dalamnya itu mengandung objek materi dakwah atau tentang penyebaran agama dakwah, agama Islam, itulah yang disebut sebagai organisasi pusat studi dakwah. Kemudian konsep bentuk organisasi pusat studi dakwah. Jadi konsep bentuk organisasi pusat studi dakwah ini dibentuk atau harus dirancang untuk mendukung tujuan utama lembaga dakwah dalam menyebarluaskan agama Islam secara efektif. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah organisasi fungsional, di mana anggota dibagi ke dalam tim berdasarkan keahlian spesifik, seperti tim riset, tim pendidikan, dan tim komunikasi. Dengan pembagian yang jelas ini, setiap anggota dapat berkontribusi secara maksimal di bidangnya, meningkatkan produktivitas dan efektivitas program yang dilaksanakan. Jadi kalau organisasi fungsional itu, dia di dalamnya itu dibagi secara fungsional. Jadi terdapat banyak divisi gitu. Nanti divisi ini misalnya melakukan riset, terus divisi yang satunya lagi mengatur soal keuangan, terus divisi satunya lagi tentang public relation dan lain-lain. Nah, sekarang bentuk-bentuk organisasi pusat studi dakwah. Yang pertama itu organisasi fungsional. Tadi sudah saya jelaskan, organisasi fungsional itu di dalamnya itu dibagi berdasarkan fungsinya. Jadi ada banyak divisi, nanti yang biasanya mengurus riset, terus mengurus keuangan, mengurus public relation, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada organisasi proyek. Jadi organisasi proyek ini misalnya kita akan mengadakan atau melaksanakan suatu event di masa depan. Jadi organisasi ini dibentuk karena kita akan melaksanakan event tersebut gitu. Jadi dia dibentuk sebelum, biasanya hamil sebulan atau hamil 2 bulan, intinya untuk melaksanakan atau ketika akan melaksanakan suatu event. Kemudian yang ketiga, organisasi jaringan. Nah, organisasi jaringan ini, organisasi pusat studi dakwah ini, dia seperti membuat komitmen dengan suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga organisasi lain, itu seperti universitas mungkin dan lain-lain. Kemudian organisasi metrik. Jadi organisasi metrik ini menggabungkan elemen antara organisasi fungsional dan organisasi proyek. Kemudian organisasi komunitas. Nah, organisasi komunitas ini melibatkan anggota masyarakat dalam setiap kegiatannya gitu. Jadi pendekatan ini menekankan partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dakwah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas struktur organisasi pusat studi dakwah. Jadi seperti organisasi lainnya, organisasi pusat studi dakwah juga memiliki struktur seperti dewan pengurus, kemudian sekretaris, bendahara, divisi riset dan pengembangan, divisi pendidikan, divisi komunikasi, divisi kemitraan, dan public relation. Kemudian prinsip organisasi pusat studi dakwah. Jadi yang pertama itu, prinsipnya itu adalah keselarasan tujuan. Jadi setiap unit kerja itu harus memiliki tujuan yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Kemudian yang kedua, keterlibatan anggota. Nah, anggota ini harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan komitmen dan rasa memiliki terhadap organisasi. Jadi ketika ada pengambilan keputusan, semua anggota itu harus terlibat gitu. Jadi semua itu harus punya suara dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang terakhir, fleksibilitas. Jadi struktur organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan dakwah. Organisasi yang kaku cenderung tidak dapat bertahan dalam dinamika sosial yang cepat.
Nah, kemudian kita akan membahas tentang konsep perancangan pengorganisasian pusat studi dakwah. Jadi, perancangan pengorganisasian pusat studi dakwah harus dimulai dengan analisis kebutuhan yang mendalam. Nah, ini meliputi pengidentifikasian isu-isu dakwah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta penentuan program-program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi isu tersebut. Jadi, melalui penelitian dan survei, pusat studi dapat memahami kebutuhan dan harapan audiensnya, sehingga dapat merumuskan strategi dakwah yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Nah, setelah analisis itu dilakukan, selanjutnya adalah merancang struktur organisasi yang sesuai. Jadi, struktur ini harus mempertimbangkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap anggota mengetahui perannya dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks ini, pusat studi dakwah pembagian ini bisa meliputi pembentukan tim-tim yang fokus pada aspek-aspek tertentu, seperti riset, edukasi, dan pengembangan masyarakat. Kemudian dengan adanya struktur yang jelas, proses pengambilan keputusan dan alur komunikasi di dalam organisasi juga akan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, penting untuk menyusun prosedur dan sistem yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Nah, ini mencakup penyusunan Standard Operating Procedure atau SOP ya, seperti yang kita biasa dengar SOP, Standard Operating Procedures. Nah, SOP inilah yang mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap program. SOP yang baik akan membantu menghindari kebingungan dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Nah, selain itu, evaluasi berkala terhadap struktur dan prosedur yang ada juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan dakwah. Nah, dengan cara ini, pusat studi dakwah akan tetap relevan dan dapat menjawab tantangan yang muncul secara efektif. Nah, kemudian kita akan membahas masalah-masalah potensial dalam pengelolaan organisasi pusat studi dakwah serta solusinya. Nah, yang pertama itu masalahnya adalah kurang koordinasi antar anggota. Nah, masalahnya itu misalnya kayak gini, tanpa adanya koordinasi yang baik, kegiatan yang dilakukan oleh berbagai tim atau individu dapat menjadi tidak sinkron, seperti mengarah pada kebingungan atau duplikasi usaha gitu. Nah, solusinya apa? Yaitu membangun sistem komunikasi yang efektif gitu, seperti rapat rutin dan penggunaan platform digital untuk berbagi informasi. Penggunaan alat manajemen proyek juga dapat membantu tim dalam merencanakan dan memantau kemajuan kegiatan. Jadi kita ini sangat butuh komunikasi yang baik ya dalam suatu organisasi. Untuk membangun komunikasi yang baik atau agar tidak terjadinya miskomunikasi, ya seperti yang tadi dijelaskan, kita butuh rapat rutin misalnya gitu, agar kita tahu suara atau pendapat dari tiap anggota suatu organisasi. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi masalahnya itu adalah ketidakjelasan dalam deskripsi tugas dapat menyebabkan anggota bingung tentang apa yang harus dilakukan. Saya mau ngapain nih gitu. Saya bingung instruksinya kayak gimana. Yang berpotensi mengakibatkan keterlambatan atau hasil yang tidak memuaskan. Jadi ketika ketika adanya ketidakjelasan instruksi dari atasan, jadi anggota itu bingung mau ngerjain apa, itu akan menyebabkan keterlambatan deadline gitu. Jadi deadline-nya segini tapi terlambat karena instruksinya kurang jelas. Nah, solusinya adalah menyusun deskripsi tugas yang jelas dan mendetail untuk setiap posisi di dalam organisasi. Nah, melakukan orientasi bagi anggota baru untuk memastikan mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka. Jadi dalam penyusunan atau pemberian tugas itu disusun dulu, dideskripsikan dulu, jadi jelas ini kerjaannya apa gitu. Kemudian ketika ada anggota baru, diberikan orientasi terhadap organisasi tersebut gitu. Jadi dikasih tahu, diperkenalkan bagaimana sih ini, seperti apa ini, tugasnya apa gitu. Jadi tidak ada kebingungan. Kemudian yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Jadi masalahnya itu, anggota organisasi mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang ada dan menolak untuk beradaptasi dengan metode baru gitu, yang dapat menghambat inovasi dan perkembangan. Jadi ketika ada anggota yang terlalu nyaman dengan metode yang biasa dilakukan, jadi itu menurut mereka kita nggak butuh inovasi baru gitu. Padahal inovasi baru juga diperlukan dalam suatu organisasi.
Nah, solusinya mengedukasi anggota tentang pentingnya perubahan dan bagaimana inovasi dapat meningkatkan efektivitas dakwah. Nah, mengadakan sesi pelatihan dan workshop untuk memperkenalkan metode baru dan manfaatnya. Jadi resolusinya itu ya kita kenalkan, kita beritahu gimana sih, apa sih seberapa penting inovasi baru itu gitu. Apalagi untuk kepentingan dakwah. Nah, kemudian yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Masalahnya itu kurangnya tenaga ahli atau sumber daya manusia yang memadai yang dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dakwah secara optimal. Jadi ketika kita kekurangan SDM karena tenaganya kurang, jadi kurang optimal dalam proses dakwah gitu. Nah, solusinya apa? Jadi solusinya itu menggalang dukungan dari lembaga lain atau universitas untuk mendapatkan relawan atau magang. Nah, selain itu, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota yang ada juga dapat menjadi solusi. Jadi ketika kita kekurangan SDM, ya mungkin kita menggalang tenaga ahli atau sumber daya manusia tadi, seperti yang tadi saya jelaskan, dari universitas atau lembaga lain gitu. Jadi magang gitu ceritanya. Nah, solusi selain itu kita juga adakan pelatihan untuk anggota yang sudah ada agar seperti meningkatkan keterampilannya gitu. Nah, kemudian yang kelima, keterbatasan anggaran. Nah, jadi masalahnya itu terbatasnya dana dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Kemudian sehingga mengurangi dampak dakwah yang ingin dicapai. Nah, solusinya apa? Jadi mengembangkan strategi penggalangan dana yang melibatkan berbagai pihak termasuk individu, komunitas, dan sektor swasta. Terus menetapkan program donasi, crowdfunding, atau kerjasama dengan lembaga yang memiliki visi sejalan. Jadi kita bisa juga mengajukan proposal ke lembaga lain atau lembaga besar sehingga kita bisa menutupi kekurangan dana tadi ya. Kemudian yang keenam, kurangnya dukungan masyarakat. Nah, jadi masalahnya itu tanpa dukungan dari masyarakat, program-program dakwah mungkin kurang mendapat perhatian dan partisipasi yang mengurangi efektivitasnya. Nah, solusinya apa? Jadi membangun hubungan yang baik dengan komunitas lokal melalui kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan mereka, mengadakan forum dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam program dakwah. Dan yang terakhir, perubahan dinamika sosial dan teknologi. Jadi masalahnya itu perubahan cepat dalam masyarakat dan teknologi dapat membuat program yang direncanakan menjadi kurang relevan. Nah, solusinya apa? Jadi melakukan evaluasi rutin terhadap program yang ada dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback dari masyarakat serta perkembangan teknologi. Menerapkan teknologi terbaru dalam kegiatan dakwah seperti media sosial dan aplikasi digital. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih tentang bentuk, struktur, dan rencana strategis dalam organisasi pusat studi dakwah sudah saya jelaskan di atas, dari strukturnya, dari bentuk-bentuk organisasinya seperti apa, kemudian apa aja masalah potensial yang bisa terjadi, dan solusinya juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.